Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Lailun, yang akan memaparkan tentang biaya dalam mata kuliah teori akuntansi. Baiklah, kita masuk ke slide pertama mengenai definisi biaya. Biaya, menurut Ikatan Akuntan Indonesia, merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Yang kedua, menurut Financial Standard Board, dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, biaya merupakan sebagian aliran keluar atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu perusahaan. Yang ketiga, menurut Accounting Principles Board, biaya merupakan penurunan gross dalam aset atau kenaikan gross dalam kewajiban yang diakui dan dinilai menurut prinsip akuntansi yang diterima yang berasal dari kegiatan mencari laba yang dilakukan oleh perusahaan. Dari tiga definisi ini, secara umum, biaya merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban, di mana penurunan aset atau kenaikan kewajiban ini disebabkan karena perusahaan memproduksi barang, kirim barang, memberikan jasa, atau melakukan aktivitas operasional utama lainnya. Di sini ada 3 poin penting, yaitu penurunan aset, kenaik kewajiban, dan aktivitas operasional utama. Ini merupakan kriteria biaya. Ini merupakan salah satu kriteria biaya ya, yaitu penurunan aset. Apa sih penurunan aset ini? Pertama-tama kalian harus tahu dulu aliran cost di perusahaan. Secara konsep, semua cost transaksi sebenarnya jadi aset dahulu, ya. Setelah cost digunakan, udah nggak ada manfaatnya lagi di masa depan, itu kita namakan cost expired, ya. Istilah gampangnya seperti itu, cost yang sudah expired. Barulah kita keluarin ini costnya menjadi yang namanya biaya. Tinggal nanti kasusnya seperti apa, seberapa cepat perubahan dari aset menjadi biaya ini terjadi, apakah terjadi secara instan atau makan waktu lama. Nah, penurunan aset ini karena takaran asetnya digunain atau dikeluarin otomatis, jadi nggak bisa lagi diakuin jadi aset ya, karena sudah tidak ada manfaatnya di masa depan. Penurunan aset inilah yang bisa jadi kita anggap sebagai biaya. Ya, sampai di sini saya masih bilang bisa dianggap menjadi biaya, ya, alias belum dianggap pasti sebagai biaya. Kalau kita lebih jeli lagi, ya, penurunan aset ini bisa disebabkan oleh bermacam-macam. Misalnya bisa disebabkan karena kita bayar sesuatu yang bikin kas kita berkurang, kemudian karena kita kirim barang, ya, yang membuat inventory kita berkurang, bisa karena kita gunain peralatan atau mesin yang nantinya membuat nilai manfaatnya juga berkurang, atau bisa karena ada aset yang dijual, ya. Untuk itu,
Karena kejadian ini, muncullah yang namanya kriteria kedua, yaitu berasal dari aktivitas operasional utama perusahaan. Ya. Apa sih aktivitas operasional utama perusahaan? Jadi aktivitas operasional utama ini intinya harus berasal dari aktivitas-aktivitas operasional, bukan investasi atau pendanaan, dan sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Misalnya, ini contohnya ya, jika usaha utamanya jual beli mobil, begitu mobil dijual, aset kita bakal turun. Penurunan aset ini bisa kita anggap sebagai biaya, karena memang operasional utamanya adalah jual beli mobil. Tetapi, kalau jika usaha utamanya bidang kuliner, maka operasional utamanya ya kuliner, makanan minuman itu. Tetapi, jika perusahaan ini menjual mobil, memang asetnya akan turun, tapi penurunan aset ini tidak bisa kita anggap sebagai biaya, karena bukan merupakan aktivitas operasional utamanya. Di sini kalian harus bisa membedakan ya, antara aliran masuk atau inflow dan keluar atau outflow dalam penjualan aset. Aliran masuk dan keluar dalam kasus penjualan aset dari contoh yang saya jelaskan tadi, penjualan mobil ya. Jadi dari penjualan itu ada dua kejadian. Yang pertama, ada sesuatu yang dikeluarin oleh perusahaan ya. Ini yang membuat yang namanya asetnya menurun. Nah, turunan aset ini itu kita namakan aliran keluar atau outflow. Kejadian yang kedua, ada sesuatu yang masuk ke perusahaan di mana asetnya meningkat. Kenaikan aset ini adalah aliran masuk atau inflow. Aliran keluar dan aliran masuk ini bersumber dari dua. Yang pertama, aktivitas operasional utama perusahaan. Yang kedua, di luar aktivitas operasional utama perusahaan. Jika bersumber dari aktivitas utama perusahaan, ya, aliran masuknya kita anggap sebagai pendapatan atau revenue. Sedangkan aliran keluarnya kita anggap sebagai biaya atau expense. Sedangkan yang bersumber dari luar aktivitas operasional utama perusahaan, aliran masuknya kita anggap sebagai keuntungan atau gain, sedangkan aliran keluarnya kita anggap sebagai kerugian atau loss. Ini merupakan karakteristik ketiga ya dari biaya mengenai kenaikan kewajiban. Apa sih kenaikan kewajiban? Saya berikan contoh kasus dalam jurnal penyesuaian. Jadi ketika perusahaan memberikan gaji karyawan, itu gaji karyawannya dibayarkan nanti di awal bulan berikutnya, di mana jurnal penyesuaiannya itu adalah biaya gaji di debit, kemudian utang gaji di kredit. Ketika ngakuin utang gaji ini, otomatis itu kewajiban atau liability yang dimiliki akan meningkat atau naik. Jadi seolah-olah kelihatannya biaya ini terjadi karena kenaikan kewajiban. Dalam kasus ini, terlihat secara teknis, biaya bukan karena penurunan aset, tetapi karena kenaikan kewajiban. Tetapi bukan berarti ya nggak ada yang namanya penurunan aset. Saya kasih pertanyaan sederhana. Untuk dari gambar ini ya, untuk apa sih perusahaan mencari pinjaman keluar untuk membayar gaji karyawan? Ya, apakah karena perusahaannya baik hati, dermawan? Kan tentu tidak ya.
Dalam kasus ini, perusahaan mencari pinjaman untuk membayar gaji karyawan karena ada jasa yang sudah dinikmatin oleh perusahaan. Entah itu dari skill karyawan, waktu karyawan, tenaga karyawan, dan jasa-jasa ini bisa dibilang aset perusahaan. Dalam kasus ini, perusahaan langsung menggunakan jasanya di saat ini juga, alias atau waktu jadi aset terus jadi langsung biaya. Kejadiannya itu biasanya cepat ya, hampir berbarengan. Itu kenapa biar praktis langsung diakui sebagai biaya saja. Jadi sebenarnya kenaikan kewajiban ini cuma kejadian lanjutan dari penurunan asetnya aja. Jadi sekali lagi ingat, dua karakteristik ini buat tahu apa yang bisa kita anggap sebagai biaya. Terjadi penurunan aset dan berasal dari yang namanya aktivitas operasional utama perusahaan. Pengakuan biaya. Pengakuan biaya menyangkut masalah kriteria pengakuan atau recognition criteria dan recognition rule. Kriteria pengakuan biaya menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 paragraf 8 memberikan dua kriteria. Yang pertama itu konsumsi manfaat ya. Di sini biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomi yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan dan pelaksanaan jasa atau kegiatan lain yang mempresentasi operasi utama atau sentral entitas tersebut. Kriteria yang kedua, banyaknya atau berkurangnya manfaat masa datang. Ini di sini biaya atau rugi diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonomiknya atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi. Pengakuan biaya. Biaya dapat diakui pada saat terjadinya atau diakui bersamaan dengan pengakuan pendapatan yang berkaitan. Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 paragraf 8 memberikan ilustrasi mengenai saat dilakukan pengakuan biaya, yaitu pada saat dilakukan konsumsi manfaat. Ini menurut SFAC, beberapa pos biaya seperti kos barang terjual dibandingkan dengan pendapatan yang terkait. Biaya diakui pada saat atau periode yang sama dengan pengakuan pendapatan yang dihasilkan langsung atau bersamaan dari transaksi atau kejadian lain yang sama dengan yang menimbulkan biaya. Banyak pos biaya seperti gaji staf penjualan, administratif diakui selama periode pada saat kas dibayarkan atau kewajiban terjadi untuk barang dan jasa yang dimanfaatkan atau dikonsumsi bersamaan dengan pemerolehan atau segera setelah itu. Yang ketiga, beberapa pos biaya seperti depresiasi dan asuransi dialokasi atau diakui dengan prosedur sistematik dan rasional untuk periode-periode yang menikmati manfaat aset bersangkutan. Selain saat dilakukannya konsumsi manfaat biaya, juga dapat diakui ketika telah menjadi nyata atau jelas bahwa manfaat ekonomi masa datang itu suatu aset yang diakui sebelumnya telah berkurang atau lenyap, atau bahwa kewajiban timbul atau bertambah tanpa adanya manfaat. Accounting Principle Board dalam statement nomor 4 paragraf 157 sampai 160 mengakui biaya dengan prinsip pervasif atau luas, yaitu
Pertama, mengasosiasi sebab akibat. Beberapa kos diakui sebagai biaya atas dasar asosiasi langsung dengan pendapatan tertentu. Yang kedua, alokasi sistematik dan rasional. Bila tidak ada cara langsung untuk mengasosiasi sebab dan akibat, beberapa kos diasosiasi dengan periode sebagai biaya atas dasar usaha. Untuk mengalokasi kos secara sistematik dan rasional ke beberapa periode yang diperkirakan menikmati manfaat. Yang ketiga, pengakuan segera. Beberapa kos diasosiasi dengan periode berjalan sebagai biaya karena pertama, kos yang terjadi dalam periode berjalan tidak memberikan manfaat masa datang yang cukup nyata, ya. Yang kedua, kos yang dicatat sebagai aset dalam periode-periode sebelumnya tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi yang cukup nyata. Yang ketiga, mengalokasikan berbagai kos baik atas dasar asosiasi dengan penempatan atau atas dasar periode akuntansi dipandang tidak mempunyai manfaat yang berarti. Pengukuran biaya. Pengukuran biaya dapat dilakukan dengan berdasarkan pada pertama, kos historis. Kos historis ini merupakan jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva. Yang kedua, kos pengganti. Ya, ini merupakan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang untuk memperoleh aktiva jenis dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, setara kas merupakan rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan. Penyajian biaya. Penyajian biaya berhubungan dengan penyajian pendapatan. Biaya dan pendapatan disajikan dalam laporan laba rugi. Penyajian elemen pendapatan, untung, biaya, dan rugi sangat bergantung pada konsep tentang pembentukan laba. Baiklah, sampai di sini topik teori akuntansi biaya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai laba. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.